Oke, kita mulai Bu Ermalinda. Iya Ibu. Berarti saya yang rekam ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang rekam Yani Bu, karena Yani yang jadi coachnya. Oh Ibu Yanli yang rekam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Ermalinda. Iya Ibu Yanli. Bolehkah saya meminta waktu Ibu? Oh boleh saja Ibu, ada apa Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Begini Bu Ermalinda, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% tiap kelas Ibu. Jadi menurut Ibu Yanli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas ini. Jadi begini Bu Yanli, menurut Bu Yanli, hal apa yang membuat Ibu membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali nih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama itu mengenai pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton Ibu. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Nah, bercerita di depan murid-murid saya. Jadi seakan-akan mereka hanya menjadi pendengar. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Ibu. Oh begitu Ibu Yanli. Kira-kira dari proses pembelajaran Ibu, apa yang membuat Ibu tidak murid-murid Ibu merasa tidak antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya nih Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan, gitu kan Ibu, sepertinya Ibu. Wah, itu sangat sependapat sama saya Ibu. Menurut pendapat Ibu, apakah yang bisa Ibu lakukan kepada murid Ibu supaya pembelajaran Ibu itu asik dan tidak membosankan? Kalau menurut saya nih Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid ya kan Bu, atau student center. Nah, murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian diadakan ice breaking ataupun berupa game supaya pembelajaran lebih asik dan menyenangkan ya kan Ibu. Iya Ibu. Lalu Bu, bagaimana dengan tugas anak Ibu? Tugas yang akan Ibu kasih sama anak Ibu, Ibu berikan kepada anak Ibu, apakah murid-murid Ibu antusias nggak mengerjakannya, dalam mengumpulkannya atau mengerjakannya? Kemungkinan Ibu, karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu Ibu, apa saja sih sumber belajar yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Ibu? Jadi saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan ya kan Bu. Ya, terus? Ada sumber lain lagi nggak selain dari apa itu yang Ibu sebutkan itu? Saya pikir banyak ya Bu ya, ada sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa juga kemungkinan menggunakan aplikasi yang sedang tren nih Bu, seperti kayak TikTok atau IG dan Reels. Reels di IG ataupun di Facebook ya kan Ibu? Iya, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali kalau Ibu menggunakan sumber belajar yang bervariasi, itu akan membuat murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran Ibu. Seperti Ibu bilang tadi, menggunakan video, menggunakan sumber belajar lainnya. Nah, itu pasti akan membuat murid Ibu itu merasa antusias dalam pembelajaran Ibu.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran Ibu di kelas? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok, Bu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat mereka, Ibu. Istilahnya ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lah, Bu. Sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misal nih, Bu, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain sebagainya, Ibu. Wah, bagus sekali ide Ibu. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berhasil dan murid-murid Ibu bisa nanti antusias dalam pembelajaran Ibu. Sekarang untuk membuat komitmen Ibu, membuat rencana Ibu itu berhasil, bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ke depan? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan ya kan, Bu. Terus juga akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh, bagus sekali itu Ibu. Saya sangat mendukung Ibu Yanli. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa kita dilaksanakan untuk kedepannya sebagai proses pembelajaran Ibu di kelas, sehingga anak-anak Ibu nanti bisa antusias belajar sama Ibu kembali sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, itu ya yang bisa saya berikan untuk Ibu sebagai solusi pada permasalahan Ibu. Terima kasih banyak Ibu Hermelinda atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Ibu. Amin. Iya, amin Ibu. Terima kasih kembali. Sama-sama Ibu. Stop recording.